Klausula arbitrase harus memuat pernyataan apakah arbitrase akan dilakukan secara lembaga, institusional, atau ad hoc, disertai pernyataan aturan-aturan prosedural yang akan berlaku. Dengan demikian, berarti dia dua jenis arbitrase yang dapat dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Kedua jenis arbitrase tersebut yaitu yang pertama arbitrase ad hoc, yang kedua arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc atau voluntar adalah arbitrase yang ditunjukkan hanya untuk kasus tertentu saja, yaitu untuk satu kali penunjukan saja. Adapun arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Pasal 1 ayat 2 Konvensi New York 1958. Kedua arbitrase tersebut sama-sama mempunyai wewenang untuk mengadili dan memutuskan sengketa atau perselisihan yang terjadi antara pihak yang mengadakan perjanjian di bidang perdagangan dan HAM. Yang pertama, arbitrase ad hoc. Pengertian arbitrase ad hoc: dalam perjanjian arbitrase harus ditentukan jika timbul sengketa, apakah pelaksanaan arbitrase akan dilakukan oleh lembaga atau institusi yang disertai ketentuan aturan-aturan prosedural yang berlaku. Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu lembaga arbitrase. Menurut Alan, sebagai bentuk lain dari arbitrase institusional, arbitrase ad hoc yaitu arbitrase yang sifatnya tidak permanen. Artinya, keberadaan atau eksistensi arbitrase tersebut sangat bergantung pada kepatuhan pihak-pihak yang terikat yang menghendaki penyelesaian sengketa mereka melalui arbitrase ad hoc tersebut. Yang selanjutnya, penyelesaian sengketa jenis arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc ini dilakukan tanpa bantuan otoritas administratif dan biasanya tanpa bantuan aturan prosedural kelembagaan. Sebaliknya, sangat tergantung pada kerja sama antar pihak yang harus menunjuk seorang arbiter yang menyelesaikan sengketa tanpa pengawasan kelembagaan dan harus menetapkan aturan prosedural mereka sendiri yang berlaku. Yang selanjutnya, arbitrase institusional, yaitu arbitrase yang melembaga, yang didirikan dan yang melekat pada suatu badan atau lembaga, sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutus sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir pada umumnya. Arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri akibat kesulitan yang dialami para pihak dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta dalam merencanakan metode-metode pemulihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak. Para pihak sering kali memilih jalan penyelesaian melalui arbitrase institusional. Arbitrase institusional tersebut menyediakan jasa administratif arbitrase yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak, dan pengangkatan para arbiter. Karena arbitrase institusional sangat mendukung pelaksanaan arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat dan seringkali sepakat untuk menggunakan jasa-jasa lembaga arbitrase atau arbitrase institusional. Aturan-aturan umum tentang kebebasan dan otonomi para pihak juga diterapkan bahwa para pihak yang menggunakan lembaga
arbitrase dapat menyesuaikan proses arbitrase mereka. Arbitrase institusional secara garis besar dapat dibedakan, yaitu yang pertama, sengaja didirikan arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki menyelesaikan di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian ini. Pihak-pihak yang ingin menyelesaikan perselisihan dilakukan di luar pengadilan oleh arbitrase dapat memperjanjikan bahwa keputusan akan diputus oleh arbitrase institusional yang bersangkutan. Faktor kesengajaan didirikan dan sifat permanen yang melekat pada arbitrase institusional ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc. Yang selanjutnya, arbitrase institusional yang bersifat nasional. Arbitrase institusional dibagi menjadi dua sifat, yaitu nasional dan internasional. Pasal 59 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bersifat nasional jika kesengajaan pendirinya itu hanya untuk kepentingan bangsa dari negara yang bersangkutan. Seperti yang sudah dijelaskan, arbitrase institusional merupakan badan atau lembaga institusional yang sengaja didirikan sebagai wadah permanen. Yang selanjutnya, arbitrase institusional yang bersifat internasional. Untuk menentukan apakah suatu arbitrase itu termasuk arbitrase nasional atau arbitrase internasional, beberapa faktor dapat dijadikan indikasi antara lain. Yang pertama, pokok sengketa. Yang kedua, kebangsaan atau tempat tinggal para pihak dan para arbiternya. Yang ketiga, hukum yang digunakan. Dan yang terakhir, tempat pemeriksaan arbitrase dilangsungkan. Yang selanjutnya, arbitrase institusional yang bersifat regional. Adanya anggapan dari negara-negara dunia, kegiatan yang masih tergolong masyarakat berkembang bahwa putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase internasional yang berpusat di negara-negara barat sangat didominasi oleh kepentingan negara maju. Yang selanjutnya, penyelesaian sengketa dengan jenis arbitrase institusional. Banyak profesional arbitrase internasional sangat merekomendasikan arbitrase institusional dengan mengorbankan arbitrase ad hoc. Alasan utama pada dasarnya adalah prediksi dan keteraturan yang lebih besar yang diberikan oleh arbitrase serta manfaat dari memasukkan aturan kelembagaan. Perbedaan antara kedua jenis arbitrase ini yaitu yang pertama arbitrase ad hoc. Adapun arbitrase institusional adalah arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga. Yang selanjutnya, arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentif untuk memeriksa dan memutus perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentulah. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Sedangkan arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga, sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutuskan sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir. Yang selanjutnya, arbitrase ad hoc ini tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketanya. Pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan arbitrasenya atau bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiternya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.